Nah, coba dulu nak, ini kamu any question nak for this? No more question? No more question? No question? Jadi nak saya minta kalian kalau kita udah belajar gini, nanti di rumah kamu ulangi lagi lah. Tes lagi, jangan dulu kamu tulis jawabannya. Nanti kamu di rumah kalau selesai, after we finish, try again by yourself. Oke ya, let's continue on nak ya, the last ya. Kita not the last. Challenge, nah tantangan. Ini ada tantangan, challenge nak. Look at that. Ini the first question. Bilangan 8, 7, 6, X dikurang 1, 9, Y tambah 1 dikurang 8, mempunyai rata-rata 8. Tentukan nilai rata-rata untuk X dan Y. Nah, what we gonna do? Langsung kalian cek, nah, what is the question? Pertanyaannya apa sih? Rata-rata X dan Y. Berarti mencari rata-rata dari X dan Y, itu rumusnya apa? Ayo, it's the formula. Gimana? Ya, mencari rata-rata kan jumlah dibagi dengan banyak. Berarti mencari rata-rata X dan Y, berarti jumlah X dan Y, itu kan artinya X tambah Y kan? Ya kan? Dibagi Hah? Iya, 8. banyaknya berapa? Dibagi berapa? 10 kah? 100 kah? 1000 kah? Dibagi berapa? X dan Y itu berapa banyak? Berarti dibagi 2, gitu loh. Kan jumlah dibagi dengan banyak kan? Nah, bilangannya kan cuma 2, X dan Y. Berarti dibagi 2. Nah, oke. Berarti kita harus tahu dulu berapa X tambah Y. Itulah. Baru dapatlah rumusnya ya. Baru kita pakai rumusnya. Nah, mencari X tambah Y itu senjata kita apa? Yang diketahui. Apa yang diketahui? Ya ini yang diketahui. Mempunyai rata-rata 8. Itu artinya apa? Artinya apa ini? Nah? Bilangan ini mempunyai rata-rata 8. Artinya apa? Arti rata-rata apa? Jumlah dibagi dengan banyak. Jumlahnya yang mana? Ya ini, 8 ditambah 7, ditambah 6, ditambah X kurang 1, ditambah 9, ditambah Y tambah 1, ditambah 8, itu kita bagikan dengan, ini kan jumlahnya, ya kan? Dibagi dengan berapa banyak ini nak bilangannya? How many? 9. 9 divided by 9 equal kan ini rata-rata kan? Ini rata-rata. Ini kan rata-rata. Jumlah dibagi dengan banyak. Rata-ratanya 8. Berarti jumlah dibagi banyak itu sama dengan 8. Karena diketahui rata-rata bilangan ini sama dengan 8. Oke ya? Nah, dari sini gimana? Coba tambahkan, bisa ditambahkan. Ada yang bisa ditambahkan? Tambahkan dulu.
Come on. Tambahkan dulu, 8 tambah 7 tambah 6, dikurang 1 tambah 9, ditambah 1 tambah 8. Amin. Come on. 38, Sir. Oke, 38 ya. Berarti 38 ditambah X dan Y-nya kan nggak bisa ditambah kan? Berarti ditambah X dan Y-nya kan tetap. Oke, dibagi 9 sama dengan 8. Ayo, gimana nih? Gimana? Kali? Oh my God. Kali Silang, Sir. Ya, kali silang. Jadinya ya 38 ditambah X ditambah Y sama dengan 9 kali 8 berapa? 72. Nah, ya. Tadi tujuan kita apa? Mencari X ditambah Y. Ya, kan rumusnya rata-rata kan tadi X tambah Y dibagi 2. Dari sini bisa nggak dapat X tambah Y-nya? Bisa. Pindahkan 38-nya. Dari positif menjadi negatif. Berarti yang sebelah kiri ini tinggal X ditambah Y sama dengan 72 dikurang 38. Berapa itu? 34, Sir. 4, Sir. Ya, 34. Oke. Berarti X tambah Y-nya 34. Masukkan ke rumusnya. Maka 34 divided by 2. Berapa ini? 17. Ya, 17. Maka rata-ratanya adalah 17. Itu lagi. Nah, do you understand kan, kan mencari arti jumlah dibagi dengan banyak itu? Jumlah nilai dibagi dengan banyak nilai. Berapa banyak nilainya? Itulah kamu jumlahkan. Kalau kamu bagikan mereka. Jumlah dibagi dengan banyak. What is the difference? Jumlah dan banyak. Apa bedanya itu jumlah dan banyak? Jumlah uang saya segini, banyak uang saya. Enak ya? Coba ya, next ya. Ricky telah mengikuti ulangan matematika sebanyak 10 kali dan mendapatkan rata-rata 5. Kalau stoplah sampai sini, nak. Jadi si Ricky ini dia ngikuti ulangan matematika 10 kali dan dapat nilai rata-ratanya 5. Oke. I have a question, nak. Saya punya pertanyaan. Berapa jumlah nilai matematika si Ricky? Hah? Jumlah nilai matematika si Ricky berapa? Coba. 50, Sir. Apa? 50. Dari mana 50? 10 kali 5. Iya, banyak dikali dengan rata-rata. Dia kan ada 10 kali, ya kan? Rata-ratanya 5, berarti 10 kali 5. Maka jumlah nilai matematika si Ricky yang 10 kali dia ujian itu hanya 50. Hanya 50 jumlah nilainya. Bisa ya? Nah, kita nggak tahu berapa
Yang penting dikasih tahu di sini, nilai tertinggi yang didapat si Ricky itu 10 dan yang terendah 0. Oke ya. Nah, look at the question. Nah. Berapa kali Ricky harus mengikuti ulangan tambahan agar rata-ratanya menjadi 8? Oke. Berapa kali Ricky harus mengikuti ulangan tambahan agar menaikkan nilai rata-ratanya menjadi 8? Bisa ya? Nah, do you have idea? Kamu punya ide nggak gimana ngerjainnya? Tadi rata-ratanya 5. Ternyata rata-ratanya harus 8. Langsung terpikir di kepala kalian, in your mind, mencari rata-rata apa? Jumlah dibagi dengan banyak. Oke, kan dia mau supaya rata-ratanya itu kan 8 kan? Ya kan? Berarti kita harus tahu dulu berapa jumlah nilai si Ricky. Sudah? Do you understand, nak? Hello? Oke. Nah, berapa jumlah nilai si Ricky sebelumnya? Jumlah nilai matematikanya? Yang tadi loh, berapa dari sini? Berapa jumlah nilai si Ricky sebelumnya? Kan 50 kan? 50 kan? 50. Udah? Nah, ini yang masih 10 kali. Nah, yang ditanya berapa kali lagi supaya jadi 8. Nah, otomatis pasti jumlah nilainya ini ditambahkan dengan nilai yang didapatnya setelahnya kan? Do you understand what I mean, nak? Halo? Oke, once again. Mencari rata-rata kan jumlah dibagi dengan banyak. Oke, itulah sama dengan 8. Jumlah di sini kan jumlah nilai. Nah, jumlah nilai si sebelumnya berapa? 50. Jumlah nilai si setelahnya berapa? Kan dia mau ujian ulangan lagi. Kita nggak tahu berapa kali lagi. Itu yang ditanya. Oke? Nah. Do you understand what I mean? Cuma saya samping dulu. Biar saya tahu. Kevin, Khalid, Zah, and Anubra, do you understand? Understand, sir. Really? Okay, what did I say? Kevin. Apa yang saya bilang tadi? Can you repeat? Kita pelan-pelan aja lah, pelan-pelan ya. Nah, mencari rata-rata jumlah dibagi dengan banyak. Oke. Nah, pertanyaannya kan berapa kali lagi si Ricky harus ikuti ulangan tambahan agar rata-ratanya menjadi 8. Nah, langsung teringat di kepala kita, nah. Rata-ratanya 8. Itu maksudnya apa? Berarti jumlah nilai ulangan si Ricky dibagi dengan berapa banyak lah nilai ulangannya. Nah, jumlah nilai si Ricky sebelumnya itu 50. Dari mana kita tahu 50? Dari sini yang hijau ini. 10 dikali 5, 50. Nah, ditambahkan dengan berapa jumlah nilai ulangan matematika si Ricky setelahnya. Kita nggak tahu kan? Nah, kita anggaplah kan supaya rata-ratanya naik otomatis nilainya itu kan harus tinggi. Yes or no, nah? Secara logika. Supaya rata-ratanya naik, nilainya itu harus tinggi atau rendah? Tinggi. Harus tinggi. Yang tinggi berapa nilainya di sini kasih tahu di soal? 10. Berarti setiap ulangan dia harus 10 nilainya. Setiap ulangan 10 nilainya. Ya kan? Secara logik kan? Nggak mungkin kita pilih 0. Kita anggap nilai ulangan si Ricky setelah ini adalah 0. Impossible.
Kalau nilai ulangannya 0, otomatis rata-ratanya pasti turun. Ya kan? Supaya rata-ratanya naik, otomatis kita asumsikan atau kita anggap nilainya itu 10 lah. Jadi setiap ulangan lagi 10 nilainya, setiap ulangan lagi 10 nilainya. Bisa ya? Nah, berarti berapa banyak atau berapa jumlah nilainya? Ya 10 dikali, kita anggaplah si Riki itu kita anggap P lah, banyak Riki ujian. Jadi 10 dikali P. 10 dikali berapa banyak dia ujian. Itu yang mau dicari kan? Kita anggap dia banyak ujian setelah ini itu dengan simbol P. Ini pemisahan aja sih. Jadi mencari jumlah nilainya ya 10 dikali P. Karena setiap ujian kan 10. Ujiannya berapa kali, Sir? Nggak tahu kita, makanya kita anggap P. Jadi 10 P. Do you understand what I mean? Do you understand? Inilah jumlah nilainya. Udah? Udah? Nah, dibagi dengan berapa banyak nilainya? Tadi sebelumnya berapa banyak? Sebelumnya. Berapa kali dia ujian sebelumnya? 10 kali. Ditambah berapa banyak dia ujian setelahnya? Oke. Coba ini ya. Kita kan mencari jumlah dibagi dengan banyak kan? Ini kan jumlah nilai. Nih, jumlah nilai Riki. Ini kan? Jumlah nilai Riki kan? Nah, jumlah nilai sebelumnya berapa? 50. Nah, jumlah nilai sesudahnya berapa? Nggak tahu, Sir. Tapi kita anggap setiap ujian nilainya 10. Berapa kali dia ujian, Sir? Sebanyak P kali. Nah, kita nggak tahu berapa kali. Nah, itu yang mau dicari. Makanya 10 dikali P. Kalau seandainya lah dia ujiannya sampai 4 kali. Jadi berapa total nilai ulangannya, nah, ujiannya setelah ini? 10 kali 4 kan, 40 kan? Ya kan? Yes or no? Yes, sir. Ya kan? Nah, dibagi dengan dia udah 10 kali ujian. Berapa kali dia ujian setelahnya? Sebanyak? Iya, sebanyak P. Jadi 10 ditambah P. Do you understand? Kan P itu kan banyak dia ujian setelah itu. Do you understand? Yes, sir. Do you understand kenapa 10 tambah P? Dia kan ujian kan sebelumnya 10 kali. Setelahnya sebanyak P kali. Nah, kita nggak tahu itu yang mau kita cari. Udah? Nah, lakukan kali silang, nak. Yuk, kali silang. Jadi tolong diingat, nak, kali silang ini. Ini kalikan ke sini. Udah ya? Maka dia berubah menjadi 50 ditambah 10 kali P berapa? 10 P. Sama dengan, nih ya, 8 dikali 10 ditambah P. Do you understand, nak, ini? Do you understand? Ayo, kalikan ke dalam. How to multiply this? Nih, kali ke depan, kali ke belakang kan? Dia menjadi yang sebelah kiri tetap 50 ditambah 10 P sama dengan 80 ditambah 8 P. Ya, pindah-pindahkan, nak. Pindahkan yang sejenis. Ya, jadinya 10 P, 8 P pindah ke kiri jadi minus kan? Minus 8 P sama dengan 80. Yang 50 pindah ke kanan dari positif menjadi negatif. 50. Apa ini? 10 P dikurang 8 P berapa? 2 P sama dengan 30. Berarti P-nya berapa? 15. Ya kan? Berarti si Riki harus 15 kali lagi mengikuti ulangan tambahan. Udah, dengan catatan setiap ulangan harus dapat nilai 10 gitu. Harus 15 kali lagi supaya dapat nilai rata-ratanya 8. Wow, ngeri kali ya.
Berarti si Ricky itu harus 15 kali lagi mengikuti ulangan tambahan. Remedial, 10 kali lagi remedial. Setiap remedial nilainya harus 10. Impossible ya. It's not, nothing is possible. Any question, nak? Any question? Ini saya minta, nak, please lah, after this, please lah, tolong diulangi lagi lah setelah ini ya. Kamu ulang-ulangi lagi, kerjakan dulu sendiri. Oke? No more question? Palari? Oke. Coba ini, nak, the last. Start the last. Ayo Kevin, help me Kevin. You only read the question Kevin. Yuk. Nilai rata-rata matematika suatu kelas yang jumlah siswanya 22 orang adalah 5 dengan jangkauan 4. Jika nilai siswa yang paling rendah dan yang paling tinggi ditetapkan, maka nilai rata-rata berubah menjadi 4,9. Berapa nilai siswa yang tertinggi? Nah, thank you so much ya Kevin. Ini salah satu contoh soal OSN. Nah. Coba lihat. Yang ditanya rata-rata. Coba perhatikan pernyataan yang pertama. Apa katanya ini? Nilai rata-rata matematika suatu kelas yang jumlahnya 22 orang adalah 5. Bisakah kita cari berapa jumlah nilai matematika yang 22 orang itu? Halo? Bisakah kita cari berapa jumlah nilai matematika dari yang 22 orang itu? Jumlah nilainya. Oke. Jadi katakanlah ada orang yang pertama, X1 misalkan ya, orang pertama. Kita nggak tahu berapa nilainya. Misalkan inilah nilai orang yang pertama. Kita tambahkan dengan nilai orang yang kedua. Kita tambahkan terus sampai nilai orang yang ke-22. Kan begitu kan? Dibagi dengan, ya, ingat, jumlah dibagi dengan banyak. Berarti dibagi dengan 22, itulah sama dengan 5. Do you understand, nak? Hello? Do you understand? Hello, do you understand? Yes, sir. Oke, dari sini bisa kita buat kali silang. Kayak gitu kan? Berarti jumlah nilai orang yang pertama ditambah dengan orang yang kedua, ditambah sampai orang yang ke-22. Orang ke-22 itu sama dengan, maka jumlah nilainya sama dengan, ya, banyak orang, tadi kan banyak kan, dikali dengan nilai rata-ratanya. Berapa ini? 110. Oke, berarti jumlah nilai orang yang pertama, kalau kamu tambahkan dengan orang yang ke-22, itu jumlahnya 110, jumlah nilainya. Jumlah nilai yang ke-22 orang itu. Bisa ya? Oke, yang pertama, pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, jangkauannya 4. Nah, jangkauan itu maksudnya data yang terbesar dikurangi dengan data yang terkecil. Jangkauan itu maksudnya perbedaan. Data yang terbesar. Data yang terbesar X berapa? X. Halo? Data yang terbesar orang yang ke berapa? Orang yang ke 22. Sudah. Dikurangi dengan data yang terkecil berapa? Orang yang pertama. Itulah sama dengan 4. Oke. Dapat lagi persamaan. Sudah? Oke. Pernyataan berikutnya.
Apa katanya? Jika nilai siswa yang paling rendah, siswa yang paling rendah dan yang paling tinggi tidak disertakan, maka nilai rata-ratanya berubah menjadi 4,9. Ini artinya apa? Yuk. Yang paling rendah tadi X1, yang paling tinggi tadi X22. Kalau mereka nggak diikut sertakan dan rata-ratanya 4,9, itu artinya apa? Artinya? Ya, oke. Kalau kita tulis berarti X-nya dimulai dari X berapa? Oke, berarti X2 ditambah X3 terus X4 sampai X yang keberapa? X yang ke-21. Kenapa X21? Karena X22 yang terbesar tidak disertakan. Do you understand, nak? Oke? Dibagi dengan, ayo, jadi berapa orangnya kalau sudah berkurang 2? 20. Itulah sama dengan 4,9. Do you understand, nak? Hello? Do you understand? Yes, sir. Are you sure? Are you sure? Really? Yes. Yes, sir. Of course. Lah bilang nak. Yuk, ini gimana? Kali silang ya. Nah, berarti jumlah nilai dimulai dari orang kedua, nih, nilai orang kedua, kita tambahkan sampai nilai orang yang ke-21, itu jumlah nilainya sama dengan 4,9 dikali 20. Berapa ini? Berapa? 98. Oke. Ya. Oke. Nah, ini tadi kita dapat, ini persamaan yang pertama. Oke. Ini persamaan yang kedua. Ini persamaan yang ketiga. Ingat, pertanyaannya apa? Berapakah nilai siswa yang tertinggi? Yang tertinggi X berapa? X? Berarti yang ditanya X22 itu berapa sih? Lihat, kita punya 3 persamaan. Nah. Persamaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Langsung ingat metode eliminasi dan substitusi. Coba dulu, give me idea. Nah. Di mana lagi nih? Ayo. X2 tambah sampai X21 segini. X1 ditambah X2 sampai X ke-22 segini. Dikurang gimana? Gimana? Ayo. Coba perhatikan ini. X1 ditambah X2 sampai X22 itu 110. Kalau X2, dari X2 ditambah sampai X21 itu 98. Ada nggak hubungan mereka dua? Hubungannya gimana? Ini kalau serlengkapi, nak, kalau serlengkapi, ini kan sebelum X22 kan berarti ditambah X21 kan? Ya kan? Oke, coba perhatikan. Nah, ada nggak hubungan mereka ini dengan ini? Yang ini dengan yang ini nilainya berapa? Come on. Ini berarti bisa kita ganti X2 ditambah sampai X21 sama dengan
Bisa kita ganti dengan Ibu nggak nampak sih, jelas sekali sih. Iya, X2 ditambah sampai X21 bisa kita ganti dengan 98 dari sini. Berarti ini bisa dihapus, nak. Ini saya hapus, Sir. Ini berarti ditambah 98. Kenapa? Karena dari X2 sampai X21 nilainya 98. Do you understand now what I mean? Hello? Hello? Ini loh. Itulah metode substitusi, nah, penggantian. Jadi bisa kita ganti. Nilai X2 sampai X21 bisa kita ganti dengan 98. Kenapa, Sir? Ya, karena ini kan X2 tambah X21 98. Berarti persamaan pertama ini bisa terganti menjadi 98. Nah, oke. Do you understand, nak? Bisa ya? Nah, berarti ini persamaannya berubah menjadi yang ini berubah menjadi X1 ditambah X1 ditambah 98 ditambah X22 itu sama dengan 110. Oke, maka dapatlah persamaan 6. Ini persamaan 6. Nah, sebelum ke situ, ini kan bisa kita sederhanakan lagi. Coba pindahkan 98-nya ke kanan. Ya kan? Jadinya X1 ditambah X22 sama dengan 110 dikurang 98 berapa? Kan jadi minus kan? Positif 98 pindah kanan jadi minus. Berapa? 12. Oke, 12. Inilah persamaan yang ke-6. Oke, ini persamaan yang ke-6. Coba lihat persamaan 5 dan persamaan 6. Kira-kira bisa nggak kita cari X22-nya? Pakai metode eliminasi. Ayo, yang tadi loh. Ayo. Kalau perbaiki nak posisinya. Ini kan posisi yang pertama kan X1. Dia jadi apa nih? Coba perbaiki posisinya. Menjadi X1 duluan baru X20 berarti minus X1 ditambah X22 sama dengan 4. Do you understand, nak? Tinggal pindahkan aja posisinya. Tapi karena nggak melewati sama dengan, tandanya sama. Do you understand? Supaya sama ini dengan ini. Yang ini dengan yang ini sama. Posisinya sama-sama X1 sama-sama X2. Do you understand? Hello? Gimana? Kalau nggak ngerti bilang lah. I cannot read your mind. For the 100 times, I cannot read your mind. Please, if you don't understand, let me know. Do you understand? Kevin, Kaliza, and Anugrah? Sir, Anugrah boleh nanya? Yes, ya boleh lah, nggak boleh. Kalau perlu tanyalah semua, biar enak kali menjawab. Ayo, which one, Anugrah? Persamaan ke-6 dapatnya dari mana, Sir? Persamaan ke-6. Oke. Nah, persamaan yang ke-6 ini, Anugrah, itu kita dapat dari persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Kita gunakan metode substitusi. Artinya apa? Coba perhatikan, nak. Kalau yang tertandai ini kan X2 kita tambahkan sampai X21 kan? Dan Anugrah,
Nah, coba lihat persamaan yang kedua. X2 kamu tambahkan sampai X21 nilainya berapa? Berapa nilainya ini? Nilainya 98. Berarti bisa kita substitusi atau kita gantikan nilai X2 ditambah X21 itu dengan 98. Makanya berubah menjadi X1 ditambah 98 ditambah X22. Oke, Anugrah? Understand? Anugrah, say something please. Understand, sir. Iya ya. Oke, 98 ditambah X20 sama dengan 110. Udah, kita pindahkan 98-nya. Kalau dia pindah melewati sama dengan, berarti dari positif berubah menjadi negatif. Makanya di sini jadinya 110 dikurang 98. Itulah 12. Oke, dapatlah persamaan 6. X1 tambah X22 sama dengan 12. Oke, nah lihat persamaan kelima. Nah. Persamaan kelima itu kan mengandung X1 dan mengandung X22 sama dengan persamaan ke-6. Berarti bisa kita pakai metode eliminasi. Nah, yang jadi masalah urutannya berbeda. Yang ini X22 duluan, yang ini X1 duluan. Maka supaya enak nanti pakai metode eliminasi, kamu perbaiki urutannya. Yang minus ini kan milik X1 kan? Yang ini. Minus ini kan milik X1. Berarti kalau kamu pindahkan dia ke depan, makanya menjadi minus X1. Nah, X22 ini kan kalau nggak dibuat tandanya kan artinya positif. Makanya X minus X1, minus X1 ditambah X22. Itu sama dengan 4. Oke? Bisa nak ya? Nah, ada dua persamaan. Persamaan 3 dan persamaan 6. Bisakah kita pakai metode eliminasi? Bisa, Sir. Gimana saya tulis ini, Pak? Ini ya. Ini harus besar. Oke. Lihat. Minus X1. What color ya? Supaya enak. Minus X1 ditambah X22 itulah sama dengan 4. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang ketiga kan? Persamaan yang keenam, X1 ditambah X22 sama dengan 12. Oke, kita apakan ini nak? Supaya dapat X22-nya. Untuk mencari X22 berarti yang kita eliminasi X berapa? X1, sir. X1, that's good. Nah, cara mengeliminasikan cuma dua bendangnya. Kalau nggak kamu tambah, kamu kurang. Tanda apa di sini supaya habis X1-nya? Tanda tambah kah? Tanda kurang kah? Coba dulu. Tanda tambah. Oke, kalau tanda tambah, coba perhatikan nak. Minus X1 ditambah X1. Atau kita ganti dengan sebuah angka. Contohnya angka 5. Minus 5 ditambah 5. Habis kan? Oke, that's good. Berarti memang harus tambah lah supaya hilang X1-nya. Bisa ya? Nah, berarti ini bisa kita coret. Hilang ini, Sir. Coret, coret. Oke, sekarang yang ini. X22 ditambah X22. Ada berapa X22-nya sekarang? Ada 2, berarti? Iya, berarti 2 X22. Sama dengan 4 tambah 12. 16. Maka dapat X22-nya sama dengan 16 bagi 2 kan? 8. Maka dapatlah X22-nya 8. Nah. Gimana? Valari? 12 dikurang 4. Coba nak, Valari ada pertanyaan. Ini kita ubah jadi kurang, Valari. Jadi dari mana 12 kurang 4? Ini kalau persamaannya di atas kamu buat. Kalau kita buat begini, Valerie, nih, itu yang membuat dia ini hilang apa enggak kan tergantung X1-nya. Supaya X1-nya hilang, kita buat tambah. Kenapa, Sir? Karena kalau kamu buat kurang, di sini kita buat kurang, coba lihat. Dia kan menjadi minus X1
dikurang X1, kan gitu kan? Minus X1 dikurang X1. Minus X1 dikurang X1 kan nggak habis. Makanya jangan minus. Sudah? Kecuali kalau seperti ini, Valerie. Kan tergantung X1-nya. Kalau posisinya kita balik, nah. Yang di atas itu bukan yang ini yang di atas. Bukan yang sama dengan 4 ini. Udah? Kita tukar posisinya. Jadi tergantung bentuknya gimana. Ya. Nih, yang di atas bukan persamaan 4 yang saya buat, ada persamaan 6. Oke, apa yang terjadi kalau persamaan 6 di atas? Ya, X1 ditambah X22 sama dengan 12. Ini persamaan 6 kan? Oke, persamaan 3-nya tadi minus X1 minus X1 ditambah X22 sama dengan 4. Nah, kalau seperti ini, ingat tujuan kita mau menghilangkan X1. Tanda tambah, tanda kurang di sini. Ayo, supaya hilang X1-nya. Tambah apa kurang di sini? Tambah. Tambah apa kurang? Halo? Gimana? Oh, nggak pakai metode eliminasi. Oh, bisa, terserah. Nah, kalau pakai use your logic pun bisa. Up to you, Valerie. Up to you, ya. Jadi Valerie bilang seperti ini, nah, Sir, saya boleh nggak mesti pakai eliminasi, pakai logic bisa nggak? Ya bisa, terserah. Caranya gimana? Berapa X1-nya, berapa X22-nya kalau kamu tambahkan dia 12, udah. Kalau kamu kurangkan ini, dia jadi 4. Nah, berapa X1, berapa X22? Ya terserah kamu. Coba kita pakai logik enak ya. Berarti karena pakai logik berarti ser nggak ubah posisinya. Tetap seperti ini ya. Supaya enak dia. Oke. Ini tadi X22 dikurang X1. Coba nak pakai logik nak. Kalau kamu tambahkan dia 12, kalau kamu kurangkan dia 4. Berapa X1, berapa X22? Nah, coba-coba. Sir, kalau saya buat X1-nya 8, ya, X2-nya 4. Memang benar 8 tambah 4, 12. Tapi 4 dikurang 8, apakah 4? No, minus 4. Do you understand what I mean? Hello? 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 Kali Zakir. Oke. Nah, ini main tebak-tebak. Sir, coba saya ganti posisinya, Sir. Bukan X1 yang 8. Tapi X22 yang 8. Oke. Supaya 4 dia, Sir, berarti X1-nya 4. 4 tambah 8. Oke, benar 12. Coba. Tadi kan X22 8 kan? 8 dikurang X1-nya 4. 8 kurang 4 sama dengan 4. Oh, berarti X22-nya 8, Sir. Do you understand kan, nak? Boleh seperti itu, Valerie. Up to you. Ya. Serahnya ajari metode secara bukan pakai logik, tapi pakai secara matematika. Bisa enak ya? Jadi terserah kamu yang mana yang mau kamu pilih. Yang di awal tadi pun boleh. Tadi, ini boleh, yang ini tadi boleh. Ya, maka X22-nya 8. Dapat X22. Coba nak dengan cara yang sama, coba kerjakan dulu the last question. Ya, the last question. Ayo, what is the answer? The last question. Dengan cara yang sama seperti ini. Just use your logic. Ini share screenshot aja lah supaya bisa kirim ke grup ya. Screenshot ya. Lalu where's my way? WA.
Waduh, nggak bisa ya, karena terganggu dia ya. Tuh. Ayo, come on. Pada Dina ya. Dah. Ditanya jangkauan. Berapa jangkauan? Tadi mencari jangkauan apa? X yang terbesar, kan gitu kan? Ini kan ada 30 siswa. Udah, berarti X30 dikurangi dengan X yang pertama. Inilah mencari jangkauan. Berarti harus dapat X30-nya, harus dapat X1-nya. Ya. What we gonna do first? Coba lihat pernyataan yang pertama. Nilai rata-rata dari 30 siswa adalah 8,4. Itu artinya apa? Artinya nilai orang yang pertama nih ditambah sampai nilai orang yang kedua, kita tambahkan sampai orang yang ke-30, ya. Ini kan jumlah nilai sampai 30 siswa kan? Kita bagikan dengan banyak siswa 30, itulah sama dengan nilai rata-ratanya berapa? 8,4. Kan begitu. Ya kan? Dari sini kita peroleh jumlah nilai siswa yang pertama ditambah sampai nilai orang yang ke-30 itu sama dengan 30 dikali 8,4, kan begitu. Sama dengan berapa 30 kali 8,4? Berapa? 250, are you sure? Kayaknya bukan 250 lah. 252. Berapa? 252. 252. Yes, sir. Oke, 252 lupa tadi. 252. Oke, dapatlah ini. Itulah pernyataan yang pertama. Nah, ini. Oke. Pernyataan yang kedua apa? Ini, jika nilai yang terkecil tidak diperhitungkan, maka rata-ratanya menjadi 8,5. Coba, yang kita tadi loh. Berarti yang kedua maksudnya apa itu? Berarti dimulai dari X ke berapa, nak? Jumlah nilainya. Dari X pertama apa dari X yang kedua? Halo. Dimulai dari X yang berapa? X yang kedua. Karena kan yang kecil tidak diperhitungkan. Yang terkecil. Berarti X2 ditambah sampai ditambah X ke berapa? X 30. Sama nih dibagi. Yuk. Bagi berapa sekarang? Tadi 30 pertama-tama. 30 orang. Kalau ada berkurang satu berapa orang ininya? 29, sir. Iya, 29 sama dengan berapa rata-ratanya? 8,4.
Do you understand, nak? Udah? Yuk, kali silang kayak tadi. Berarti jumlah nilai orang yang kedua kita tambahkan sampai orang yang ke-30 itu sama dengan 29 dikali 8,4 ya, 8,5 ya, nak ya. Ini 8,5 kan? Nah, 8,5. Berarti 2,9 dikali 8,5. Berapa ini? Berapa? 248. 46,5. Dapat persamaan yang kedua. Yuk. Lihat pernyataan yang berikutnya. Apa kata pernyataan berikutnya? Jika nilai terbesarnya tidak diperhitungkan, rata-ratanya 8,2 ya. Dengan cara yang sama. Coba lakukan dulu. Kalau yang besar nggak diperhitungkan, berarti dimulai dari X berapa? X1. X1 Sampai X 29, Sir. Iya, that's good. Coba lah, buatlah. Dengan cara yang sama. Berarti X1 ditambah sampai X yang ke-29. Kita bagikan dengan berapa? 29. Oke, sama dengan 8,2. Ya, berarti X1 ditambah sampai X29 sama dengan 29 dikali 8,2 berapa itu, nak? 200 pula. Kurang kecil. Berarti ini X1 ditambah X1 ditambah sampai X29 ya. X29 sama dengan 29 dikali 8,2 berapa tadi? 237,8. Nah, coba lihat, nah. Sama kayak tadi, yuk. Mana yang bisa disubstitusi? Diganti. Gantikanlah. Maka dapat persamaan. Ya, coba. Ada 3 loh. Ya. Mana yang bisa diganti? Persamaan ke-1, Sir. Oke, jadi gimana persamaan pertama? Ya, mana tadi? Ya. Persamaan kedua kita substitusi ke persamaan 1. Ya, kan persamaan kedua kan X2 tambah sampai X30 sama dengan 246,5. Berarti dari X2 ini dari X2 sampai X30 bisa kita ganti dengan ini kan? Ya kan? Do you understand? Bisa ya, nak ya? Understand, Sir. Oke, berarti kita dapat dia X1 ditambah berapa ini? Sampai 30 dari X2. 246,5 sama dengan ini kan 252 ya? Iya. Hah? Ini kan? Enggak. Kan ini persamaan yang pertama. Kita ganti X2 sampai X30-nya dengan 246,5. Maka persamaan ini berubah menjadi X1 ditambah 246,5 sama dengan 252. Do you understand, nak? Hello? Do you understand? Maka Yes, dapat X. Oke, maka dapat X1-nya berapa? Pindahkan ke kanan menjadi negatif kan? 252 dikurang 246,5
5 berapa nih? Enak, 252 kurang 246,5. Masa nggak tahu sih? Aduh. Berapa? Isi logik aja lah. 5,5, Sir. 5,5. Oke, 5,5. Dapat X1-nya 5,5. Tadi tujuan kita mencari apa? X30 dikurang X1. Udah dapat X1-nya. Berarti tinggal X30. Mencari X30 yang mana kita substitusi? Persamaan 1 sama yang ketiga, Sir. Iya, that's good. Persamaan 3 ini kan. Kamu substitusi, nak. Yang mana yang kita substitusi, Sir? Yang ini. Nih. Dari X1 sampai, ini kalau saya lengkapi, ini kan ditambah 29 kan? 29. X29 kan? Kalau yang ini, nak. Ini kan berarti ditambah X29. Oke, kalau kita gabungkan persamaan 3, ini persamaan 3, dengan persamaan 1, maka ini bisa kita substitusi. X1 sampai X29. Understand ya? Bisa kita substitusi dengan ini. Oke, maka dapat kita persamaan yang lain. Jadinya ya 237,8. Ini kan 237,8. Ditambah X berapa? X? X1. X? Oh, X1 tambah 30, X. Sir. Iya, X30. Tambah X30 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 252. Understand, nak? Do you understand? Atau perlu saya hilangkan Understand, Sir. ini? Saya hilangkan ini supaya mengerti. Do you understand? Udah? Yuk, sama kayak tadi. Pindahkan 237,8 ke kanan. Berarti jadi minus kan? Berarti dapat kita X. Dapat kita X30 sama dengan 252 dikurang 237,8. Berapa itu? I don't know. 14,2, Sir. 14,2, Sir. 14,2. Oke, maka dapat X30-nya 14,2. Maka dapat kita X30, kan pertanyaannya X30 kurang X1. Berarti X30 berapa? 14,2. Berarti 14,2 dikurang X1-nya 5,5. Berapa ya, nak? 8,7, Sir. 8,7. Maka dapatlah 8,7 lah final answer. Ini salah satu soal OSN. Nah. Lihat, nggak kalah susah kan? Tapi kalian harus mengerti apa arti rata-rata itu. Apa arti jumlah nilainya. Jadi kalau ada persamaan yang kalian lakukan itu metode substitusi ataupun metode eliminasi. Substitusi berarti kamu gantikan aja. Seperti yang tadi nih. Gantikan. Udah kalau nggak perlu eliminasi nggak masalah. Kalau cukup substitusi. Oke, Naya, jadi tolong nak kamu ulangi lagi. Kita nanti masuk ke materi berikutnya tentang permutasi dan kombinasi. Pernah dengar? Peluang. Kalau kalian sering baca-baca soal, nanti ada yang namanya permutasi. Itu pelajaran kelas SMA, kelas 11. Tapi jadi dimasukkan ke sini. Namanya juga Olimpiade. Nggak masalah. Oke, nak ya. I think thank you, nak, for today. I want to end this meeting. Bye-bye. See you.